Selamat pagi dan selamat minggu bekerja untuk kita semua. Beberapa saat bulan yang lalu saya dihubungi oleh kontak dari PIC dari 24/7 untuk membawakan materi tentang puasa yang sejati. Ini adalah satu topik yang dekat dengan hati saya. Dan ini adalah suatu pengalaman rohani buat saya. Jadi ketika saya dihubungi, saya baru selesai juga mempresentasikan materi ini. Dan beberapa saat yang lalu saya juga belajar beberapa pasal dan saya dibukakan lebih dalam lagi tentang topik ini. Dan kita akan belajar tentang perikop-perikop ini, dan kita tahu bahwa pada saat Yesus berbicara tentang puasa dalam perikop ayat-ayat ini, audiens Yesus pada saat itu, orang yang mendengar adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita tahu latar belakang dari Markus ya. Itu yang tadi pertama Matius dan Markus. Kalau Lukas kita tahu dia adalah seorang dokter dan dia menulis bukan untuk orang Yahudi. Jadi ini konteks dari bagaimana penulisan tentang puasa dari kitab Injil. Jadi pertama mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 9 ayat 9 sampai 17. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula yang baru tidak diisikan, anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi kita bisa lihat di dalam Matius 6 ini, Yesus sedang berbicara tentang Matius, murid yang Yesus panggil, yang adalah seorang pemungut cukai. Jadi kita bisa lihat di sini cukup singkat dan tidak banyak rincian. Jadi kita bisa lihat bagaimana Matius menceritakan tentang cerita ini. Nah, sekarang kita akan lihat dari perspektif Lukas ya. Lukas 5 ayat 27.
Kemudian Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tapi murid-muridmu makan dan minum. Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mereka itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkan pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Bagi saya, kita bisa lihat bahwa seolah-olah Lukas menceritakan tentang tokoh yang berbeda, tetapi ini adalah sama, karena Lewi ini adalah Matius. Kita kembali pada masa itu, bagaimana kalau orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang tidak disenangi oleh orang Yahudi, oleh karena mereka ini adalah orang yang bekerja untuk orang Roma, ya. Mereka memungut pajak dari orang sebangsanya tapi disetor kepada orang Roma. Jadi kita bisa lihat di cerita ini bagaimana pemungut cukai Matius ini sedang melakukan tugasnya. Dan pada saat sementara dia melakukan ini, Yesus memanggil dia. Dan pada saat Yesus memanggil Matius, dia langsung mengikuti Yesus. Dan kalau kita lihat dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dikatakan pena inspirasi mengatakan bahwa, jadi kita bisa lihat bahwa di pena inspirasi katakan bahwa Yesus, pada saat Yesus memanggil Matius untuk menjadi murid Yesus, dia sedang berada di puncak karirnya. Jadi Yesus melihat bahwa ada satu kerinduan yang mendalam dalam Matius untuk mengikuti Yesus. Dan sebelumnya Matius sudah mendengar tentang Yesus, dan Matius ini mungkin dia merasa pada saat itu, wah, jangan-jangan Yesus nggak mau menerima saya. Dan kita bisa lihat bahwa pada saat dia, walaupun dia berada di puncak karirnya, tetapi pada saat Yesus memanggil dia, dia mengikuti Yesus. Dan ini menjadi pelajaran buat kita. Kadang-kadang Yesus memanggil kita pada saat kita berada di puncak karir kita, atau di dalam fase terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ada kadang-kadang kita mengikuti Yesus pada saat kita berada di titik terendah kita, di mana hal-hal mungkin tidak bekerja dengan baik dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kasus Lewi Matius ini, dia mengikuti Yesus bukan di kehidupan yang paling buruk, tetapi justru pada puncak karirnya dalam hidup yang terbaik dia. Dan bagaimana dia merespon, menanggapi panggilan Yesus ini. Dia punya kerinduan yang dalam untuk membagikan kepada sesama pemungut cukai ini tentang Yesus. Itulah sebabnya dia membuat suatu pesta.
Jadi kita bisa lihat bagaimana Lukas juga menulis bahwa bukan hanya pemungut cukai yang datang pada pesta ini, tetapi juga pada ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi kita bisa lihat yang tadi sudah kita baca bahwa pemungut cukai dan ahli-ahli Taurat ini, kita bisa lihat mereka datang dan mereka seolah-olah ingin membuat pertanyaan yang membuat murid-murid ini mungkin berpikir ya, dan tadi kita sudah membaca bahwa mereka bertanya, kenapa kok murid-murid Yesus ini nggak berpuasa, padahal orang Farisi dan murid Yohanes berpuasa. Tapi Yesus menjawab mereka bahwa aku datang untuk menyelamatkan orang yang hilang, bukan orang benar. Jadi kita bisa lihat di sini orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini ingin membuat perpecahan di antara murid-murid Yesus. Dan kita dapat informasi juga dari perikop ini bahwa murid-murid Yohanes juga hadir dalam pesta ini. Dan kita bisa lihat bahwa orang-orang Farisi ini mereka tidak hanya membuat perpecahan atau perselisihan tentang hal puasa ini kepada murid Yesus, tetapi mereka menggunakan juga murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes, padahal sebenarnya ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini juga mereka sebenarnya menentang ajaran-ajaran Yohanes ya. Dan kita tahu juga bahwa Yohanes ini adalah seorang yang memiliki kehidupan yang begitu sederhana, bahkan dari cara makan dari Yohanes ya, karena Yohanes punya kehidupan sangat bertentangan dengan gaya hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini. Tetapi di dalam cerita ini mereka menggunakan gaya hidup Yohanes yang begitu sederhana, mereka gunakan untuk menyerang Yesus ya. Ketika saya membaca perikop ini 2 minggu yang lalu, kenapa apa alasan saya berpuasa? Karena kita lihat bagaimana dari perikop ini puasa yang digambarkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini sepertinya bukan puasa yang sejati. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, halaman 276 paragraf 4 dikatakan bahwa murid-murid Yohanes tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang pekerjaan Kristus. Mereka berpikir jadi mereka murid-murid Yohanes ini mereka berpikir bahwa dasar dari tuntutan untuk berpuasa itu dipelihara oleh karena apa yang diarahkan oleh Rabi dan jadi mereka berpuasa karena mereka berharap untuk dibenarkan lewat penurutan akan hukum itu. Dan bagaimana orang-orang Farisi ini berpuasa juga itu sebagai satu tindakan untuk memperoleh jasa atau memperoleh pahala, dan orang yang paling menurutlah di kalangan orang Farisi ini akan berpuasa 2 kali dalam seminggu. Jadi kita bisa lihat bahwa murid Yohanes dan orang Farisi ini datang kepada Yesus dan mereka bertanya, kok nggak berpuasa mereka, padahal murid-murid Yohanes dan orang Farisi ini berpuasa, tapi murid Yesus nggak berpuasa. Dan dikatakan bahwa Yesus dengan begitu lemah lembut menjawab mereka, dan Yesus mau mengoreksi konsepsi yang salah tentang puasa kepada orang Farisi dan murid-murid Yohanes. Dan kita bisa lihat dari kutipan tadi bahwa puasa yang sejati itu adalah bukan
bukan tindakan untuk memperoleh pahala, saudara-saudara. Dan puasa juga bukanlah suatu tindakan untuk membenarkan atau bagaimana merupakan salah satu tindakan kita dibenarkan karena menurut hukum. Karena kita tidak dibenarkan oleh karena kita berpuasa. Jadi kita bisa lihat di sini di kutipan lanjutannya bahwa orang-orang Farisi ini mereka ingin untuk meninggikan diri mereka lewat lewat pemeliharaan yang kaku ya, yang begitu ketat. Sementara hati mereka tidak dipenuhi, sementara hati mereka itu dipenuhi dengan perselisihan dan juga iri hati. Dan kita bisa lihat di dalam Yesaya 58 ayat 4 dan 5 ya. Boleh kita buka sama-sama tentang puasa ini. Dikatakan bahwa di dalam Yesaya 58, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana puasa yang sejati itu bukanlah hanya sekedar pelayanan yang formalitas, saudara-saudara. Jadi kita lanjutkan di dalam Yesaya 58 ayat 6 dikatakan puasa sejati itu membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk dan melepaskan tali-tali kuk supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk dan memberi makan orang yang lapar. Jadi kita bisa lihat di sinilah Yesus meletakkan dasar dari pekerjaan Yesus, karakter Yesus dan roh Yesus, yaitu bagaimana yang dibuat biru itu dikatakan bahwa Yesus, seluruh kehidupan Yesus merupakan pengorbanan dirinya dalam menyelamatkan manusia. Jadi kita bisa lihat juga pada saat Yesus berpuasa, baik itu pada saat Yesus berpuasa di padang pencobaan dan ketika Yesus makan dengan para pemungut cukai dalam pesta Matius, Yesus sedang memberikan hidupnya untuk penebusan orang yang hidup. Jadi kita di kutipan ini kita bisa lihat bahwa roh yang sesungguhnya dari penyerahan itu terlihat bukan pada perkabungan yang sia-sia ataupun merendahkan diri hanya sekedar jasmania kita, tetapi penyerahan yang sesungguhnya itu terlihat bagaimana kita boleh menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam pelayanan kepada Yesus dan kepada Tuhan dan sesama kita. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa puasa yang sejati itu adalah poin ini, saudara-saudara. Jadi ini tiga poin ini yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita berpuasa untuk mengetahui kehendak Tuhan, untuk alasan mementingkan diri, maka puasa kita itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, terkadang kita berpuasa, kita harus memiliki alasan yang seperti kita pelajari, yaitu bahwa kita memiliki kerinduan, keinginan untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Dan kalau kita berpuasa dengan alasan yang begitu mementingkan diri, ini nggak berkenan, saudara-saudara, kepada Tuhan. Dan seringkali kita berpuasa, tapi kita nggak berkenan, nggak mau melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi di awal 2020 ketika Corona baru mulai, itu merupakan waktu yang sulit. Jadi saya punya kecanduan untuk makan junk food ya. Jadi pada saat itu saya cukup putus asa, tetapi karena saya tahu bahwa ini menghalangi saya untuk menyenangkan hati Tuhan, akhirnya saya membuat suatu komitmen di mana saya akan berpuasa
bukan untuk, pada saat itu bukan hanya untuk sekedar memenuhi keinginan diri saya, tetapi pada saat itu saya punya kerinduan bahwa Tuhan, saya punya kerinduan untuk mau menurut kepada Tuhan. Jadi pada saat itu saya berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Tetapi saya tidak tahu, sementara awal-awalnya pada saat saya berpuasa setiap Senin dan Kamis tadi, dan pada awalnya sangat sulit ya buat saya. Saya lapar dan rasa makan untuk makan makanan junk food itu sangat kuat. Tapi sementara saya lakukan ini, Tuhan bekerja. Rasa keinginan itu ada di sana tapi nggak sekuat itu, saudara. Jadi akhirnya, singkat cerita, hari ini akhirnya sudah 2 tahun Kak Airin berpuasa. Jadi saya bisa melihat bahwa ada kerinduan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa kepada saya untuk mengalahkan ujian saya ini. Jadi yang mau saya bagikan adalah pada saat kita berpuasa, kita harus benar-benar melihat apakah ini adalah untuk Tuhan atau untuk diri saya sendiri, untuk pekerjaan Tuhan atau untuk keinginan saya pribadi. Dan saya lihat juga bahwa di 24/7 ini kita juga didorong untuk berpuasa ya. Tetapi saya mau ingatkan kita, jangan kita puasa hanya sekedar formalitas. Karena ini justru akan memisahkan kita dari Tuhan. Tetapi mari kita berpuasa dengan motif yang benar untuk menyerahkan hidup kita bagi pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa tuh di surga, terima kasih Tuhan sudah membawa kami pada hari ini. Terima kasih sudah membukakan kepada kami bahwa alasan untuk puasa sejati adalah supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan. Bapa, ampuni saya ketika saya dalam puasa menaruh keinginan saya lebih daripada keinginan Tuhan. Bantu saya untuk boleh memiliki keinginan untuk memiliki puasa yang sejati dan menyerahkan diri saya bagi Tuhan. Terima kasih sudah mendengar dan menjawab doa kami dalam nama Yesus. Amin.